Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan bahas materi tentang para penentang Islam atau musuh-musuh Islam. Ya. Penting kita untuk mengetahui siapa saja penentang Islam atau musuh-musuh Islam agar kita memahami dan tidak terjebak dalam perangkap-perangkap mereka. Baik, sebelum kita mulai, kita seperti biasa kita mulai dengan baca lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi hari ini yang akan kita bahas musuh Islam adalah Zionisme. Ya. Siapa sih Zionisme itu? Apa sih Zionisme itu? Dan bagaimana target mereka? Bagaimana sepak terjang mereka? Kita perlu memahaminya, ya. Baik. Tak kenal maka ta'aruf. Makanya kita perlu perkenalan, kita perlu memahami apa Zionisme itu. Baik, yang pertama kita cari tahu dulu. Zionisme itu apa sih? Zionisme adalah gerakan politik yang rasis dan radikal yang memiliki tujuan untuk menguasai dunia melalui kelompok Israel di Palestina sebagai komando. Jadi sekali lagi, Zionisme ini adalah gerakan politik yang rasis, yang radikal, yang memiliki tujuan untuk menguasai dunia melalui kelompok Israel di Palestina. Kata Zionisme sendiri itu diambil dari nama sebuah gunung Zion di Quds, ya. Karena gerakan yang pertama kali dicetuskan oleh seorang tokoh yang bernama Theodor Herzl ini berambisi untuk membangun Haikal Sulaiman atau Candi Sulaiman dan ingin menjadikan suatu negara dengan Quds sebagai ibu kota. Makanya jangan heran, dari dulu sampai sekarang Zionis Israel itu ambisinya adalah menguasai Palestina, ingin menjadikan Palestina sebagai negara buat mereka. Nah, berikutnya kita perlu memahami kenapa sih Yahudi sedemikian kerasnya, sedemikian kekehnya ingin menguasai Palestina. Nah, karena dari kitab suci mereka atau protokolat Zionisme itu diketahui bahwa inilah ambisi-ambisi mereka. Nah, kita perlu mengetahui protokolat Zionisme itu apa saja. Yang pertama, bahwa Yahudi adalah ras paling mulia yang harus memimpin dunia. Begitu kata mereka. Mereka berpendapat bahwa Yahudi ini adalah ras yang paling mulia, yang berhak untuk memimpin dunia. Yang kedua, mereka berpendapat juga bahwa cara yang paling efektif untuk menguasai dunia itu adalah dengan cara kekerasan dan terorisme. Maka jangan heran, mereka ingin menguasai Israel dengan kekerasannya, dengan terorisme mereka, membombardir negara Palestina dan menyiksa anak-anak, para wanita, dan bahkan tidak segan-segan menembak dan menyiksa para pejuang Palestina. Berikutnya adalah ajaran politik Zionis bertolak belakang dengan etika dan akhlak. Bahwa ajaran politik yang dibawa di Zionis itu tidak bermoral dan bertentangan dengan etika dan akhlak. Nah, maka di protokolat berikutnya diketahui bahwa menurut Zionis, manusia itu harus disibukkan dengan berbagai hiburan yang menarik hati, yang menarik nafsu, seperti game. Sekarang di online banyak diskotik, seni yang bertentangan dengan Islam, narkoba, seks bebas, dan hiburan-hiburan lainnya yang melenakkan sifatnya. Sehingga tidak heran banyak anak muda sekarang yang sudah terjerumus, terbawa arus oleh jebakan Yahudi atau Zionis tadi. Berikutnya lagi, ketika mereka sudah bisa berkuasa, maka menurut mereka tidak ada yang berhak di dunia ini kecuali agama Yahudi. Mereka tidak rela ada agama-agama lain. Nah, sejarah mengatakan bahwa sejak tahun 1948 hingga saat ini penjajahan Zionis Yahudi di Palestina terus berlangsung. Tujuannya apa?
tujuan penjajahan ini adalah ingin menghapus Islam dari tanah Palestina. Sehingga Masjid Al-Aqsa yang menjadi simbol kebesaran dan kesucian umat Islam itu telah menjadi saksi atas kekejaman Zionis di Palestina. Penyiksaan, menembakkan, bahkan tidak segan-segan mereka menodai kaum perempuan, anak-anak ditembaki, perempuannya juga, bahkan laki-lakinya dibunuh. Nah, mereka melakukan berbagai cara untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa, seperti membakarnya beberapa tempat masih sudah mereka kuasai bahkan. Terus membuat beberapa terowongan di bawah tanah dan sekitar masjid agar bisa menguasai Al-Aqsa tersebut. Dan juga tidak segan-segan mereka menganiaya para jamaah yang datang sholat ke Masjid Al-Aqsa. Nah, terus kita perlu memahami serangan-serangan terhadap umat Islam itu dilakukan Zionis dengan bentuk-bentuk seperti ini, ya, agar kita paham kita sekarang tuh sedang diserang oleh Zionis. Ya, mereka tidak serta-merta dengan senjata. Ada beberapa taktik mereka yang lakukan. Pertama, perang pemikiran atau Ghazwul Fikri, ya, mencuci otak umat Islam bahwa Islam jangan dijadikan pola hidup. Orang Islam dijauhkan dari aturan-aturan. Itu adalah target-target mereka. Memerangi pemikiran-pemikiran yang benar. Yang kedua, perang opini melalui media massa. Tidak segan-segan di media massa, di medsos sekarang mereka membuat opini bahwa Yahudi yang berhak menjadi pemilik di Palestina. Yahudilah yang sekarang berhak berkuasa. Di samping perang opini, mereka juga perang budaya melalui media massa, media sosial, ya, budaya-budaya Barat, budaya-budaya yang bertentangan dengan Islam, memperlihatkan aura, game online yang membabi buta, serta hiburan-hiburan yang bertentangan dengan Islam, seks bebas, LGBT, itu mereka gembar-gemborkan untuk memerangi kebudayaan Islam yang ada di orang-orang Islam itu sendiri. Dan berikutnya lagi perang yang real, perang senjata seperti yang terjadi di Palestina. Nah, sehingga dengan demikian nggak heran kalau Zionis itu membentuk opini di media massa, di media sosial. Tujuannya agar dunia mengakui bahwa bangsa Yahudi itu memiliki hak tinggal di Palestina. Padahal sebenarnya tidak, mereka adalah pendatang dan yang berhak atas Palestina adalah umat Islam sendiri. Nah, mudah-mudahan kita semua dengan mengetahui Zionis ini, sedikitnya kita mengetahui bahwa kita ini sedang ditarget oleh Zionis, oleh Yahudi. Maka jangan heran kalau kita sering terlena dengan hal-hal yang bertentangan dengan Islam, ya. Mudah-mudahan video berikut bisa membangkitkan diri kita untuk semakin baik lagi dalam berislam, bahwa ternyata di Palestina sana banyak saudara-saudara kita sedang mengalami penindasan dari Yahudi. Demikianlah sedikit tentang pembahasan penentang Islam Zionisme. Semoga membuka mata hati kita untuk tidak terjerumus ke dalam jebakan-jebakan Yahudi. Laknatullah. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.